orang-orang yang membenci hukum Taurat. Siapa yang membenci hukum Taurat? Tentu orang-orang yang membatalkan. Paulus, sesuai yang tertulis di dalam Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mengapa ya Paulus membatalkan ini? Supaya Yesus dijadikan Tuhan. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, Pak. Ini kalau tidak dibatalkan hukum Taurat tentu melanggar. Tidak larislah kalau Kristen, Pak. Ya. Jadi pemikiran Paulus ini memang cerdas. Dia batalkan dulu hukum Taurat supaya dia membuatkan Anda Tuhan. Kan begitu. Ya, silakan lanjut. Ya, oke. Saya kasih referensi supaya mungkin Bapak juga bisa tambah referensi ya. Data. Ya, lanjut. Ya, Lukas, ya saya makanya referensi. Lukas 16 ayat 16 sampai 17 itu perkataan Yesus sendiri. Jadi kita bisa bandingkan, kan kita bisa belajar. Ayat 16 sama 17 katakan gini, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya di sini adalah Rasul Yohanes. Di sini maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Jadi hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu Yesus yang ngomong kan. Jadi kita harus konsisten bahwa Yesus yang ngomong kan gitu. Itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Nah artinya ini menarik kan dengan ayat 18 tadi di Matius pasal 5. Betul, itu tidak satu iota pun ya. Ayat 18 kan, sesungguhnya selama belum lenyap langit, artinya tidak mungkin itu, sulit sekali itu dapat terjadi kecuali ada yang menggenapinya kan, karena di bagian terakhir itu dikatakan sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya terjadi artinya sebelum semuanya digenapi. Nah tiba-tiba dia berkata di Lukas 16 ayat 16 kan, hukum Taurat itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan. Nah, yang dia maksud dengan kerajaan Allah itu dibahas di situ. Maksudnya Injil kerajaan Allah, ada kabar baik gitu. Jadi itu untuk membuktikan bahwa hukum Taurat memang berakhir. Yesus yang bilang berakhir. Kenapa bisa berakhir? Katanya di sini dikatakan lebih mudah gitu kan. Langit dan bumi lenyap gitu. Oh, rupanya ada kalimat di bawah. Sebelum semuanya terjadi, berarti sempat nih terjadi, ya sempat terjadi dan dan untuk itulah Yesus bilang dia terjadi sampai zaman Yohanes Pembaptis. Nah, disitulah kan di situ kan terjadi bahwa dia mati dan kemudian dikuburkan dan bangkit. Disitulah penggenapan ketika dia katakan sudah selesai, maka penggenapan itu selesai gitu. Nah, saya di situ sampai situ dulu. Jadi ya mungkin saya tambah, bukan Paulus yang bilang dibatalkan, tapi dia hanya menulis bahwa dengan demikian ia gitu. Ia itu Yesus membatalkan dan menciptakannya menjadi satu manusia baru gitu. Ngarang bebas itu begini data ya, loh. Iya, saya kembali lagi ke Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya ini perkara nanti ketika bisa dibatalkan hukum Taurat ini kalau bumi sudah kiamat. Dunia ini sudah kiamat. Itu yang dimaksud, Pak. Kan jelas narasinya di sini. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bukan berarti semua dibunuh. Ini sebelum kiamat. Pak Dalbo, itu ayat yang Begitu. sama, ayat yang sama itu persis di Lukas tadi kok. Ditulis bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota dari hukum Taurat batal. Ada Pak, sama, Nah, itu sama persis. memperkuat argumennya ini, Pak. Betul, memperkuat, lebih Pak. mudah langit dan bumi ini runtuh dibanding membatalkan hukum Taurat. Oke, kita sepakat dulu Lebih itu ya Pak. keras lagi itu. Sepakat itu, sepakat tuh Pak. Ya, Lebih begitu. mudah, betul.
Jadi sulit kan berarti gitu kan, begitu ya. Nah, Artinya pahamnya di sini Pak, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. nah sebentar kita sebelum Oh, gitu. saya izin aja. Bapak kalau baca ayat 16, ini data ayat 16. Ayat 16. Yesus yang ngomong hukum Ini juga Taurat. Matius dari Yesus juga Pak. Oh, iya sama maksudnya sama. Saya mau katakan sama. Kan kalau kita mau konsisten kan sama. Hukum Taurat itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi Yesus yang bilang gitu. Kan Yesus sejaman dengan Yohanes Pak. Betul. Jadi apa yang salah di situ? Iya, Kalau dia artinya mengatakan sampai di situ sampai berarti, zaman Yohanes, kagak berarti ada yang Bapak- salah. Karena berarti Yesus Bapak- dengan Yohanes itu sejaman. sejaman betul. Berarti Bapak setuju bahwa setelah zaman Yohanes hukum Taurat nggak berlaku lagi. Jadi ini Matius 5 nomor 18 ini gimana Pak? Nah, kalau dari tadi saya sudah menjelaskan. Bagaimana Pak? Saya jawab ya. Saya Silakan. jawab. Nah, iya kan Silakan. gitu. Nah, kalau Bapak membandingkan dua ayat itu, sebenarnya ayat 18 yang Bapak kutip persis dengan Lukas 16 ayat 17. Tidak, itu nyambung soalnya. Lebih mudah Betul. langit dan bumi lenyap daripada satu dari iota itu hukum Taurat batal. Malah lebih keras tuh di Lukas 16 ayat 17. Tapi di ayat 16-nya sendiri itu bicara bahwa Yesus yang ngomong hukum Taurat itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, bagaimana kita melihat dan memaknainya? Kalau saya tidak sulit memaknainya, Pak. Yang saya tangkap adalah persis di ayat 17. Melainkan untuk menggenapi. Oh, berarti Yesus yang menggenapi nih. Artinya apa? Dia lakukan toh, berarti menggenapi. Gitu. Dia yang menggenapinya. Terus kalau kita nyambung dengan ayat 18-nya, sebelum semuanya terjadi di bagian terakhir. Jadi memang sulit, tapi harus ada yang genapi dan penggenapannya itu harus terjadi. Nah, Yesus sendiri yang katakan sudah selesai. Apa yang dimaksud sudah selesai? Karena dia tanggung semua ketetapan hukum itu tuntutan. Jadi bukan ininya ya. Tuntutan hukum kan kita harus taat pada hukum. Nah, tuntutannya harus taat. Manusia tidak mampu, nggak ada manusia yang mampu melakukan itu, gitu sehingga dia yang menjadi korban. Nah, makanya muncul kata korban di dalam Kristus, gitu. Gitu cara menjelaskannya, Pak. Kalau dari saya. Iya. Oke, itu aja. Baik, Sorry ya. Nah, nggak itu masalah. kira-kira. Jadi itu dari paham Anda. Padahal ayatnya jelas. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Ini untuk memaknai ini Pak sangat simpel. Ini artinya hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan kalau kita berdasarkan dari Lukas 16:17. setuju pada Di sini perkara setia dalam perkara yang kecil nasihat. Iya. Ini setuju, nasihat. Pak. Setuju. Bukan berbicara tentang apa yang tertulis dalam Matius 5. Kalau di Setuju. Matius 5 Pak beda. Kalau di Setuju. Matius 5 Yesus dan hukum Taurat. Kalau kita baca di Lukas, kalau Bapak mau paham ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Batal. Iya. Nggak Anda paham nggak apa maknanya ayat ini? Maknanya itu tidak mudah untuk batal. Dan tidak bisa dibatalkan Tidak bisa. sebelum langit ini runtuh. Tidak begitu, Pak. Kalau Bapak baca ayat Kok 18, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Betul. Bapak Sangat kalau mudah dipahami, Pak. sangat mudah, betul. Bapak Jadi kenapa menurut melewatkan? Bapak ini apa maknanya ayat ini? Bapak kalau lihat ayat 18 di Matius 5 kan bilang sebelum semuanya terjadi. Tunggu dulu, anak ini dulu. Anda yang bawa Lukas kan? dulu. Lukas Iya, dulu, oke. di Lukas 16:17. Oke. Makna dari lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota itu batal, itu maknanya buat saya adalah, wah, itu tidak mudah kalau sebelum digenapi. Gitu. Kan tidak ada penggenapan di sini, Pak. Gimana Enggak, Bapak ini? kan gini, Bapak tanya saya, menurut saya apa artinya? Iya menurut Bapak, tetapi jangan lupa pakai data. Oke, pakai data. Datanya di Iya, Matius 5 dong. Kalau saya mau bawa data, kan di situ ditulis sebelum semuanya terjadi. Ditulis persis di sebelum Saya bacakan semuanya lagi terjadi. Pak. Mudah-mudahan izinkan dulu Pak, saya baca lagi. Oke, silakan. Bapak
kosongkan pikiran perkara dogma doktrin. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini penegasan loh Pak. Daripada ini penegasan. Daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Artinya kalau paham saya Pak ya, paham tanpa doktrin dogma, ini hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tidak akan dibatalkan. Ya, sebelum semua terjadi. Apa itu terjadi? Kiamat. Kalau kita sandarkan di Matius 5:18 tadi, sangat mudah dipahami Pak. Sekali lagi saya bacakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Artinya lebih mudah langit itu runtuh ini dibanding hukum Taurat dibatalkan. Iya. Begitu Pak. Betul. Betul. Kalau saya mengikuti Bapak nih ya, pasti berbeda dengan kata ini nih ya. Dengan kalimat langit dan bumi tidak akan lenyap gitu. Langit dan bumi tidak akan lenyap sebelum semua hukum Taurat ini digenapi. Jadi harus digenapi. Ya kan? Ini kita bawakan, Bapak bawa. Ini bukan berbicara penggenapan, ini nasihat. Loh Pak, Di Lukas 16. ya kalau Bapak Nasihat ini Pak. Itu judul perikopnya aja nasihat loh Eva. Nah, itu Nasihat ini pelaku kan hukum teman-teman tahu Taurat kalau diberikan perikop itu nasihat. kan tidak ada Kalau di kita dalam aslinya. membaca keseluruhan Pak, Enggak, bahkan di begini, 18-nya, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nggak Dan usah nggak barang melebar, siapa Pak. kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Padahal Bo melebar. Saya Bukan melebar, satu perikop ini Pak. iya, tapi maksudnya gini kan Bapak tadi bilang simple ya, sederhana. Ya, Sederhana memang, kita nih Pak. bahasa kita sama nih Pak. Saya ngerti Bapak nih ya, jangan-jangan tempat lahir kita sama. Jadi saya cuma mau bilang begini, ya. Ya, saya mau bilang begini. Ayat 16 itu jelaskan, kita nggak perlu tafsir tuh. Yesus yang bilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nggak mungkin itu perkataan itu nggak perlu ditafsir. Jelas sekali kan. Berarti hukum Taurat tuh kok bisa ya hanya berlaku sampai zaman Yohanes? Oke lah sejaman sama Yohanes. Berarti setelah Yohanes dan setelah Yesus nggak berlaku dong. Kan jelas di sini dibilang gitu. Oh berarti ini maknanya ada nih. Nah itu kita bisa baca bukan tafsir ya. Bapak ini perkara-perkara nasihat. Loh, nggak maksudnya kan kita mau pakai ini jadi referensi. Maksudnya kita nggak bisa jadiin referensi. Kalau Bapak mau referensikan perkara hukum Taurat, Matius 5:17, Yesus Enggak. dan hukum Taurat. Nah, saya menjelaskannya, padahal saya tuh menjelaskannya dengan Bapak menjelaskan tetapi tidak sesuai apa yang tertulis dalam Bible itu. Oke. Begini loh Pak, Di sebentar Lukas ya. 16 ya, Enggak, di Lukas saya coba 16:17, stick ya. Saya lebih stick. mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik Taurat, hukum Taurat dibatalkan. Itu Bapak baca Lukas Masa loh. Bapak tidak bisa pahami ayat ini? Enggak, Bapak baca Lukas barusan ya. Katanya nggak mau di situ. Anda yang bawa. Oh, kalau Bapak saya bawa itu, saya bawa ayat 16 kan Pak. Hukum Taurat berlaku Ada hanya sampai Ini zaman yang saya Yohanes. baca. Enggak, ayat 16 saya baca. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kalau ini letterlek ini, nggak perlu ditafsir. Coba Bapak baca nanti mulai belajar dari itu ya. atas. Ini Barang jarang nih, siapa pasti jarang dengar. setia dalam perkara-perkara kecil, Nah, jangan ia kemana-mana, setiap Pak. Ayat juga 16 dalam dulu aja. perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara Ya, besar. nggak apa-apa, Ini Pak. nasihat. Nggak apa-apa. Ini mempertegas untuk melakukan hukum Taurat. Enggak. Jadi Ingat ya. jikalau kamu tidak setia dalam hal Boleh. Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Iya,
Dia mau bilang apa Ini tuh? perkara nasihat menggunakan referensi hukum Taurat. Betul. Nah, betul. Pakai referensi hukum Iya, Taurat. makanya dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Dan hukum Ini nasihat berdasarkan dari hukum Taurat. Ya Pak, dan hukum Taurat itu bukan hanya hukum Taurat. Kitab para nabi, ya, Tanakh itu dibilang itu Jangan hanya Pak, karena berlaku di sampai sini zaman hanya hukum Yohanes, Taurat. gitu. Jangan ditambah-tambah lah. Enggak. Ini Taurat dan kitab para nabi. Aduh, izin Magnum, gimana sih Evan? Kamu mengiyakan, tapi terus kamu bantah lagi. Kapan selesainya kayak gitu? Itu data tertulis betul-betul, data yang sudah ada dibaca. Ya dibaca Kamu nih hukum puter-puter Taurat. Ini Mbak Vera ya. Mbak Vera mungkin nggak ikutin bacaannya. Hukum Taurat Saya ikutin, berlaku Pak, saya sampai ikutin. zaman Yohanes. Kan ada tertulis, Bu. Berlaku sampai zaman Yohanes. Jelas-jelas. Saya nggak bisa ganti ini. Hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Silakan dibacakan aja Pak. Udah saya baca barusan, itu bacaannya Pak. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, jadi sejak waktu itu, bukan lagi artinya Injil kerajaan Allah diberitakan. Nah, orang nanya kerajaan Allah apa, nantilah itu ya, beda lagi. Tapi intinya itu, kita kan ngomong hukum Taurat, jelas-jelas di sini tulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya dibaca keseluruhan Pak, seterusnya. Oh, Jumlah yang saya baca. sejak waktu Pak. itu kerajaan Allah diberitakan Dan gitu. dan Setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kan orang pengen Terus? masuk. Ya, Ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. bas selesai. Nah, Bapak lihat nggak? Perkara selesai. Ya, enggak, ya selesai memang sampai ayat 18. Tapi Bapak lihat kan, katanya sampai zaman Yohanes. Enggak, nalar aja, Bos. Nalar. Iya, nalar ini kan Sampai nasihat. zaman Yohanes. Dia menggunakan nasihat itu berdasarkan hukum Taurat. Enggak, Bapak coba Nasihatnya. tafsirkan apa yang dia maksud hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes kalau begitu. Saya coba mau pingin dengar tuh. Ya baik. Lalu bagaimana di 17-nya? Lebih Oh, mudah kalau- langit dan bumi lenyap daripada itu satu kan titik Taurat. dari tadi saya hukum bisa jawab itu, Pak. Batal. Kalau itu Untuk saya bisa menafsirkan jawab. ini bagaimana, Pak? Oke, Artinya saya Yesus di jawab. sini berbicara dengan pimplang. Saya jawab tidak dong, karena ini ada ayat Bagaimana Anda mengatakan ayat ini berurutan di sini loh, Pak jelas. Dalbo, ayat ini berurutan. Tunggu dulu Pak. Tunggu Silakan, dulu ya. silakan. Iya, tunggu dulu. Di sini dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Lalu bernarasi lagi di 17-nya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Yang mana yang harus kita percaya? Ya. Pernyataan Yesus satu perikop loh. Iya, Kalau seolah-olah Anda mau paham, karena ini adalah nasihat berdasarkan hukum Taurat. ya. Nah, Jadi kalau kita seolah-olah- membahas perkara hukum Taurat, Pak, tentu di Matius 5:17 lengkap dengan judul perikop. Kalau ini nggak nyambung sebenarnya, Pak. Kalau kita bahas hukum Taurat. Enggak, kalau Bapak mau jujur tuh ayat 17 di Lukas 16 sama Matius 5 ayat 18 persis sama. Tidak boleh batal. Oh enggak, Pak, beda, Pak, beda. Oke, silakan coba lihat, Pak. Ayat 18-nya bilang sesungguhnya Beda di sini. selama langit sebelum No. saya Di baca sini ya, Pak. lebih mudah langit, bahkan mempertegas di sini, Pak, mempertegas argumen di Matius 5 nomor 17. 18 Pak, ayat 18. Iya, 18 itu apa 18 ini? Jangan setiap bukan. orang Matius yang 5. Matius 5 ayat menceraikan 18. istrinya lalu kawin dengan Bukan, perempuan Pak Dalbo. lain, Pak, ia berbuat zina. Bukan, Bapak nyebut tadi Matius 5 ayat 17, bukan. Matius 5 ayat 18. Iya sama. Matius 5 ayat Sama. 18, terus Bapak Karena nyambungkan aku dengan Lukas berkata 16 ayat kepadamu 17. sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Nah, sama ya Pak? Mirip lah, bukan sama, mirip ya. Ya mempertegas ini. Ya, setuju. Artinya hukum Taurat itu tidak akan pernah batal sampai kiamat. Sampai langit, nggak ada kiamat Pak. Sampai Iya kan langit runtuh itu kiamat enggak Pak? Belum tentu. Kalau langit teruntuh. Kita mati aja kiamat buat kita kan. Iya, kalau langit runtuh itu apa namanya Pak? Tanah itu loncat-loncat, langit runtuh. Nah, tapi Bapak bisa mau lihat memaknakan apa itu kalau sudah runtuh langit? Di mana kita mau lari? tidak ada Pak. Mati mikir semua itu. Kan begitu. Iya, mati mikir semua itu Pak. Ya, karena jadi itu siapa yang menegakkan salah satu perintah hukum Taurat? Ini larangan lagi. Kita udah setuju di situ padahal Bo itu setuju, kita setuju, tidak ada saya juga setuju bahwa itu memperkuat, mempertegas. Kita itu sekarang cuman case-nya itu ini sebentar lagi aja ya, jangan terlama di sini. Kenapa sampai di Lukas 16 ayat 6 kan udah setuju nih, Lukas 16 sama 17 itu saling mempertegas dengan Matius 5:18 sama itu. Tapi kenapa Lukas 16 ayat tidak ada 16? membatalkan Pak. Oh betul itu. Betul. Lalu Paulus mengatakan batal. Enggak, jangan ke Paulus dulu Pak. Kita ngomong Yesus ya. Ya. Anda adu pernyataan Yesus dengan ayat lain. Dengan Yesus juga. Tidak. Iya betul. Nah, sama ayatnya dia juga kan. Boleh toh? Iya ayat. Boleh lah. Satu nasihat. Tentu berbeda Pak. Satu nasihat dengan referensi menggunakan hukum Taurat. Dan satu ya di Matius 5 Yesus dan hukum Taurat. Yesus mempertegas hukum Taurat. Padahal apapun itu, kata-katanya di sini gini loh. Kalau kita ini ya nalar ya, enggak, kita pelajari aja kan nggak apa-apa kan? Iya. Ditulis di sini bilang begini toh, hukum Taurat itu dan kita pernawi berlaku sampai zaman Yohanes. Mungkin kita belum sepaham sekarang, kita bisa belajar. Itu iya. Lalu 17-nya bagaimana untuk memahami? Yang diambil di hati. Apakah Yesus ini pimplang? Tidak boleh Ki ngomong. Izin Bang Dalbo boleh nggak dikit? Kok nggak boleh Pak? Tunggu dulu Bunda Bella. Kok nggak boleh? Anda yang mengatakan gitu. di sini. Kayak Yohanes sekarang Pak artinya. Padahal cukup nih ya. Cukup. Tunggu dulu. Saya kalah nih padahal. Bukan kalah, bukan menang kalah di sini saudara. Ya makanya. Bukan menang kalah. Jadi kan Yohanes sekarang kan sudah tidak ada. 2000 tahun yang lalu kan Yohanes sudah tidak ada nih. Mati. Ya, betul. Mati. Apakah sekarang tidak berlaku hukum Taurat? Memang. Bagaimana ini Pak? Yohanes 16:17. Memang. Jadi kenapa tidak berlaku? Kenapa tidak berlaku? Karena masuk ke situ poin itu bahwa itu digenapi oleh Yesus menurut Matius pasal 5 ayat 18 tadi kan dibilang begini, sebelum semuanya terjadi dan Yesus tidak meniadakan tapi menggenapi. 20-nya dibaca coba. Di 20. Ayat 20-nya itu begini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus bilang gitu kenapa? Lalu siapa yang menginginkan hukum Taurat batal? Yang tidak ada yang menginginkan hukum Taurat batal. Ini orang Farisi Pak, ahli Taurat. Bukan. Di mana ayatnya, Pak? Dia menginginkan. Coba. Di mana dia menginginkan? Di Efesus, kan di sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Siapa ini? Ahli-ahli Taurat. Yang dikatakan di atas tadi yang pelaku Taurat. Siapa ini ahli-ahli Taurat, Pak? Ahli Taurat tuh banyak, Pak. Ahli Taurat itu ya mereka yang sebutkan namanya satu. Bentar Pak Peliti, usah ke situ dulu. Dan orang-orang Farisi siapa orang-orang Farisi ini? Banyak orang Yahudi yang baik-baik Pak, yang taat sama Taurat. Jadi kita jangan Farisi ini siapa? Pak. Jangan framing toh. Oh bukan framing Pak. Orang Farisi itu siapa? Sama Pak, orang Farisi banyak. Salah satunya siapa? Saya nggak mau ngomong banyak yang saya kenal. Siapa salah satunya orang Jadi Farisi? ayat ini nggak ngomong ke sana Pak. Dia bilang kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Pak.
gitu. Nanti saya tunjukkan bahwa salah satu orang Oh, Farisi saya itu tahu. adalah Paulus. Saya tahu Bapak, yang Bapak bilang itu Filipi 3 nanti, Filipi 3 ayat 4. Iya kan? Saya tahu itu. Kan di sini bukan hanya menyebutkan 1, 2, 3 orang. Oh, Bahkan ahli. Yesus mengatakan Ahli, orang ahli. Farisi, artinya menyeluruh. Semua. Menyeluruh kan salah Semua, satunya Bos. siapa? Orang Semua, Farisi semua. itu. Jadi general, salah dia mau satunya bilang siapa? begini nih, general. Jadi kalau dia general, dia bilang kalau hidup keagamaanmu, cara hidupmu alitenon, aliteia. Iya siapa? Nah, tidak lebih Siapa salah benar. satunya orang Farisi itu? Nah, tidak lebih benar. Enggak, kebetulan Pak Dalwo tadi pintar banget tuh bawa itu kan, yang orang kaya yang muda kan. Ya. Jawab aja Pak. Salah satunya orang Farisi itu namanya siapa? Enggak, orang muda yang kaya, yang Bapak tadi contohin di Matius pasal 19. Salah Betul, toh? satunya orang Farisi itu siapa? Yang tadi Karena Bapak Paulus contohin yang di orang kaya yang Kisah Para Rasul bercakap-cakap sama Yesus. 23 bahkan di Filipi juga Anda sebutkan tadi Paulus Nah, adalah orang makanya Farisi. gini, kenapa Bapak tidak pakai yang ayat tadi yang Bapak sudah pakai? Lalu kenapa? Eh? Kenapa Yesus mengatakan Nah, hidup di keagamaanmu sini, tidak lebih benar, toh? maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu Keagamaanmu tidak tidaklah lebih benar. daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat Tidak dan masuk. orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapakah salah satu orang Farisi? Paulus. Makanya Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Dua-duanya Sebab salah, dengan Pak. matinya sebagai Enggak, manusia ia telah membatalkan Enggak, hukum Taurat. pernyataan Bapak dua-duanya salah. Kalau mengartikan salah? ayat 20, ini nih, ayat 20 kan kita bahas nih. Mau ya kan ayat 20. Sebenarnya Bapak paling benar tadi udah ngangkat yang Matius pasal 19 mengenai yang orang Yahudi ngobrol sama Kan Yesus. satu perikop ini Hidup Pak. kekal. Yang hidup kekal itu kan tadi Ini Bapak. satu perikop semua. Iya. Bukan hanya sampai 20. Satu Iya. perikop semua ini Pak. Saya Matius tahu. 19, Saya tahu. Matius 20. Bapak kalau mau satu perikop itu ayat itu sampai 48 pasal itu. Iya betul. Nah, 48-nya bilang apa? Haruslah Tetapi di kamu- sini kan kita bedah satu-satu nih. Iya. Nah, Sorry. kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menandakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menandakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Apa betul kan? penggenapannya? Penggenapannya, Kasihilah sesamamu makanya manusia Yesus sampai sebagaimana bilang di Lukas mengasihi 16 ayat dirimu 16 sendiri. Nah, itu penggenapannya Pak. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah penggenapannya. Bukan. Nah, ini salah Pak. Salah. Salah. Hukum Taurat itu Pak bilang begitu. Itu kalau digenapi buat apa digenapi? Wong hukum Taurat udah begitu kan? Hukum Taurat kan bilang gitu. Kasihilah sesama manusia Nah, seperti. di mana di situ Pak hukum Taurat menyatakan seperti itu? Menyatakan apa? Di mana? Nah, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Di Injil Matius itu sendiri juga. Tidak, di hukum Taurat 10 perintah hukum Taurat di mana bunyi begitu? Itu dekalog kan? Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Kan di hukum Taurat itu jangan sekutukan Allah, jangan buat patung, menyerupai apapun, ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini istri orang. Iya. Nah, Bapak kalau Bapak mau di tahu kan? mana di sini sama yang digenapi oleh Yesus, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Jadi Nah, Bapak itu yang digenapi. bukan. Nih, enggak makanya Bapak saya kasih tahu. Apa yang digenapi? Oke. Dari Yesus- 10 hukum Taurat. Nah, Yesus menggenapi begini. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi engkau. Bukan seperti engkau mengasihi dirimu Oh, sendiri. tidak Pak, coba dibaca di Markus 12 Enggak. 29 sampai 32. Oh ya boleh. Sama dengan Matius 22 ayat hafal 39. ayat itu Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bisa aja. Itu kan Markus, Yesus 12. Itu adalah Iya betul Yesus, tapi tidak begitu bunyinya. itu Yesus, Matius 22 ayat 39 ya.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah itu tergantung benar. seluruh hukum Taurat dan kitab para Itu nabi. benar. Kan? Benar kan? Nah, jadi Bapak jangan cuma ngomong dekalog. Dekalog itu 10 hukum, tapi di sini kan disebut Yesus hukum Taurat dan kitab para nabi. Harus konsisten ya, Matius 5 ayat 17. Iya, apa Nah, yang tidak ini apa? dihilangkan? Salah satu Yesaya 6:17. Pemakan babi akan dilenyapkan oleh Tuhan. Salah satunya itu Iya, tidak dihilangkan oleh kitab para nabi. Iya, Bapak kok lari ke sana? Ya? Kan berbicara kitab para nabi. Iya, itu. Jadi di 5 ayat 17 Bapak ngomong sedangkan tadi Yesus itu kitab para menggenapi nabi. dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kan? Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini yang digenapi oleh Yesus. Ngapain digenapi kalau sudah ada? Enggak dong. Ini yang diajarkan. Coba cari di 10 hukum Taurat berbunyi seperti ini, Pak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Iya, saat ini saya bacakan satu persatu 10 hukum Taurat. Enggak. Itu emang ditulis di sini 10 hukum Taurat, Pak. Coba, Bapak ngerti nggak? Jadi Nah, ini dekalog pengganapannya. Pak. Kalau pengganapannya menurut Nah, Bapak, enggak, coba. Bapak nggak paham. Mana? Bapak nggak paham mengenai Mana Taurat kan? apa digenapi Yesus? Dekalog itu 10 Iya, yang dekalog. diturun dari Gunung Sinai. Iya, apa? Kemudian kitab Apa yang Taurat. digenapi? Coba Kitab Taurat sebutkan itu dalilnya. 5. Kan? Tanak itu ditambah dengan nabi-nabi dan mazmur, kan? Iya, coba Pak, apa Iya, yang jadi digenapi oleh ada Yesus? 3 nih urutan. Nah, yang disebut di sini apa? Hukum Coba kitab apa yang hukum digenapi Taurat oleh dan Yesus kitab para tentang hukum nabi. Taurat? Kita lariin ke 5:17 tadi itu 2 loh, Pak. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Iya, Apa yang betul. digenapi? Yang pertama, kitab para nabi itu Yesus tidak pernah menghilangkan. Jadi semua aturan-aturan yang ada di kitab para nabi tidak pernah dihilangkan oleh Tidak pernah. Yesus. Setuju. Tidak pernah, termasuk pemakan Dari- babi. Pak, jangan. Kata Yesaya, dengarkan. Setuju. Kata Yesaya 6:17, pemakan babi itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Salah satu itu. Setuju, Jadi Pak. jangan makan babi. Setuju. Saya tidak, Bos. Jangan kok. Iya kan mayoritas Kristen, Pak. Saya bahkan daging Kan kita paham sayur tuh, saya, harga Bos. babi Saya itu kan vegetarian. Jadi mahal. jangan salah tembak. Jangan salah tembak tuh. Gitu. Oke, Nah, oke. gini ya Pak, balik ya. Bapak kan saya lihat edukatif ya. Bapak edukatif. Saya perhatiin dari tadi Bapak, Saya kan Bapak edukatif. guru, Saya makanya tadi saya masih tinggal karena dengan Pak Santo tadi saya sudah sering ketemu dengan di tempat lain. Nah, Bapak edukatif jadi saya senang. Kalau saya sih Pak orangnya memberikan ruang, mau dia asumsi, mau dia karangan, Iya. saya berikan ruang kepada Iya, mereka. apalagi ini punya Intinya, poinnya, kecuali dia menghujat, tak wah, gaskan. Pak, Begitu, haram Pak. hukumnya bagi saya, Pak. Hmm. Daerah Tetapi saya, Paulus daerah saya itu kalau kita lewat saja memerintahkan, tabe-tabe, Pak. Tidak boleh. Betul. Tidak boleh. Iya, Bos. betul. Tidak boleh. Iya, betul. Bapak ini orang mana, Kak? Sama Basata. Ya, orang mana? Di sini ada Pak Palopo toh? Oh, Pak Pelopo. Bapak orang Enrekan? Lu. Oh, Luwu, ya. Ya, satu wilayah ini Ya, Luwu. itulah. Gitu. Pak Pelopo. Nah, gitu. Terima kasih ya Pak Dalbo atas baru 1 kali saya di sini jadi. Oh, siap. Saya keluarga juga saya berdialog itu, menjemuk lah, Pak. Pak. Jadi saya Tidak. lebih menjelaskan ini aja. Ya, Narasi aja. ya, saya tidak memaksakan karena kami umat Islam la ikra fidin, tidak ada paksaan, Pak. Maka Iya, kami dan- diperintahkan untuk berpikir, apalah takilun, berpikirlah. Pak, Nah, supaya kita mengerti. Mental saudagar itu adalah ini, Pak. Dia itu seperti ini, pembawa damai gitu. Jadi itu yang saya bawa sampai di tanah Jawa ini. Apa itu, Pak? Gitu, Bos. Menginjili? Tidak. Oh, saya
pikir menginjili nih. Saya ini orang media sosial. Saya sebenarnya Channelnya apa? saya perusahaan Amerika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Pera. US New Jersey, Bos, New Jersey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya ya. Kalau jalan-jalan ke New Jersey padahal mampir. Iya kan, saya sering jalan-jalan tuh, bahkan sampai di Roma, Vatikan tuh. Siap, kabarin DM. Iya. Nanti di sana bersyahadat di sana ya. Di Vatikan langsung. Saya tidak mau Di ulang depan syahadatku. Romo-Romo. Saya tidak mau ulang syahadatku, Bos. Apa syahadatmu? SMA Israel. Wah, kau itu nanti saya tanya lagi tuh. Kenapa? Pakai hukum Taurat pula. Katanya sudah batal. Enggak kan, SMA Israel itu bukan hukum Taurat. Iya kan, Bos. di Taurat. Bukan. Kitabnya Musa. Itu kitabnya Musa. Iya, Itu Musa. Siapa itu- yang pembawa hukum Taurat? iya, tapi dia kan penyampai saja. Kan sama aja, Pak. Tidak. Ya Allah. Oh, Sama aja. Enggak dong. Sama. Gini Kan padahal satu paket. Hukum Taurat, saya tanya Bapak. Enggak. Padahal Di dalam kalau hukum Taurat gini, itu. saya ngerti maksudnya, tapi saya tidak mau memperpanjang juga. Gini padahal, Bu. Iya. Kalau kita anak SD kelas 1 dibilang bilangan itu apa, mana tahu kita ada bilangan imajiner. Nanti SMP itu baru diajarin. Iya. Kan gitu loh. Jadi saya tidak mau terlalu Jadi inilah karena nanti kemana-mana kita ini. Kalau udah ngomong yang bukan Ibrani itu, kemana-mana, Pak. ya. Kan Anda bawa tadi di ulangan 6 nomor 4. Kan salah satunya hukum Taurat itu, Pak. Itu nah, Bapak tahu nggak? Ini ya. Enggak, ini saya luruskan Saya dikit tahu, aja. Izin mohon maaf, bukan ini. Hukum itu, Pak, 10 namanya dekalog, 10 Oh, logos. salah, Pak. Nah, Hukum Taurat itu 10. kan ada 10 memang dan Enggak, terus tapi itu semua namanya isinya kitab itu. Taurat, Pak. Makanya disebutkan tadi di situ Taurat. 1 titik iotapun ya, karena ada 613 mispot. Iya, Itu kalau termasuk itu bukan dalam itu, kalau mispot itu rabi-rabi kitab Taurat, Yahudi yang termasuk di membuatnya. ulangan, imamat, Ya, kejadian, iya, gitu maksudnya. keluaran. Nah, itu. Ya, itu maksudnya. Wah, saya Tapi- ini anak Vatikan, Pak. Wah, ya apa? Saya Saya nggak tanya ikut, Pak. Bapak. Nggak ikut gitu, Taurat Pak. itu untuk Nggak. siapa sih, Pak? Apakah untuk kita semua atau orang Kristen atau umat Islam? Itu kitab Taurat. Bukan dekalog, hukum namanya dekalog ya, 10 perintah Saya Allah. tidak bicara hukumnya, Pak. Taurat itu untuk siapa sih? Taurat itu untuk orang Israel, keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Itu. Oh, ya benar, betul. Iya. Tadi Bapak Jadi baca kenapa ya. Bapak ini Kenapa? berusaha untuk batal hukum Taurat? Enggak. Nah, padahal bukan untuk kita juga. Bukan, Bos. Itu tertulis di situ. Iya. Tertulis di kitab Injil ya. Kitab Injil yang kita baca tadi tertulis. Jadi kita bahas tulisan. Ya toh. kan bukan pernyataan Yesus, Pak. Kan Bukan ini pernyataan Kak kitab Paulus. Injil tadi. Enggak. Saya enggak kemana-mana. Kitab Injil yang kita baca. Itu kan Matius sama Lukas, Bos. Enggak lah. Saya spesifik definitif kalau ngomong loh. Lukas lihat aja. itu Enggak. Saya murid ngomong Yesus Lukas atau sama bukan, Pak? Matius loh. Kitab Lukas itu Injil. murid Yesus atau bukan? Udah jangan ke sana. Kalau kita ke sana namanya Oh, critical jangan. Iya, text. baik. Itu bahaya. Saya tahu kemana. Ya, topik tertentu aja. Kan kita nggak bisa gitu. Saya juga nggak pernah loh bahas-bahas kitab yang lain, nggak pernah. Saya nggak pernah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Nggak etis. Buat saya ya. Betul. Padahal terima kasih Apa? banyak ya ruangnya. Siap. Izin Ya, mau selalu di sini ya. jemput Kalau anak saya dulu. enak nih. Ya, boleh. Berdialog dengan orang-orang, Iya. walaupun dia sekedar khutbah atau karangannya, itu perkara mereka. Biarkan netizen yang menilai. Itu prinsip saya. Ya. Kecuali oten-oten penghujat itu memang kadang-kala Saya juga nggak tak setuju. dia. Wah, tuh orang
Tapi udahlah, komentarin orang juga nggak pas. Terima kasih bos ya, mau jemput anak dulu ini. Ya silakan saudaraku. Ya, terima Ya. kasih. Salam toleransi. Salam toleransi. Pasien selanjutnya. Siapa ini? Cep Abal. Nehi. Iya, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim. Wih, tadi sendiri Muslim kok. Panamu. Oh, terenggal apa? Ya apa-apa. Ya silakan kawan-kawan Karestan naiklah. Ayo. Naiklah. Jangan begitu lah. Waalaikumsalam. Ay, ini Kristen naik di. Bukan orang Endrekan itu, orang hutan. Ah, dia di Luwu. Memang banyak Kristen juga di sana. Bang Dalbo, maaf nih ya. Silakan Bang. Ya. Ini Bang Dalbo. Tadi kan saya upload PT. Jadi banyak itu followernya yang oten tuh. Makanya saya minta naik, siapa tahu. Ya sambil perkenalan lah, nongkrong sebentar di sini. Perkenalan Komal gitu. Banyak yang dari daerah timur, dari Medan. Lanjut. Ya. Permisi Bang Dalbo ya. Siapa tahu ada ntar yang follower saya itu yang pengen ngelihat Komal gitu ya. Apa dia yang dia upload? Enggak, itu lawakan Bang Handi. Saya upload. Oh. Diskusi sama Oten, jadi saya ambil suaranya, saya upload. Wih, daripada ibu-ibu tuh tahu apa dia paham yang saya upload itu, apa dia memang nggak tahu. Pokoknya dia like. Ibu-ibu kebanyakan Bang Dalbo. Oh. Sama remaja. Apa dia paham apa itu nggak, kurang paham juga saya. Gitu Bang Dalbo. Saya juga kurang paham Pak. Mungkin Bunda Pera paham nih. Sakit kepala sudah sama sih tadi Bunda nggak paham gitu. Jambak lagi lah. Saya lagi garu-garu ini. Lalu apa Bang? Ya, lanjut dulu saya ini. Iya. Naik Kristen yang mau Gula. diskusi. Benny monitor Ben. Meong. Panggil Meong aja dia si Haru. Meong. Benny tidur kayaknya ini. Meong. Naik Kristen yang mau diskusi silakan bawa data ya. Naik aja Bu Jen. Sama bawa akal, jangan kepalanya bawa naik tapi akalnya nggak ada. Naik aja Bu Jenny. Ya naikkan aja. Ya, Di jambak. dulu. Saya izin dulu mau sholat di sini. Iya Bang lanjut. Di jambak Naikkan aja deh. mereka. Udah harus di jambak. jambak Bun. Nih Benny tidur apa Benny? Sholat kali, udah zuhur di sana.
Naik aja Bu Jenny Siahan, ayo kita diskusi Bu Jenny. Bunda ngantuk nih kalau nggak ada teman ngomong. Itu ada temanya Bu Jenny. Mana temanya dek, nggak ada, dihapus Bang Dalbo. Ada kok, Yesus bukan firman. Kok di Bunda nggak kebaca ya? Masa kah? Iya. Apa beda layar kita? Atau dua nature? Dua nature ya Bunda, dua nature. Aku juga dua natur. Jangan-jangan Bunda lagi dua nature ini. Ayo naik silahkan teman-teman. Kristen yang mau dialog atau diskusi silakan naik. Jadi siapa yang minta naik itu ya? Ya, yang bawa tiga nature pun silakan. Yang bawa dua nature pun boleh. Nature, nature. Ya, nature. Ya, yang natural juga boleh. Mbak Jenny naik, Mbak Jenny naik aja Mbak Jenny, nggak apa-apa. Diskusi Nggak santai sama apa-apa. Bunda yuk. Di sini kita nggak gigit kok. Malah kita kasih onde-onde. Kopi kemarin, tenang-tenang. Iya. Naik aja naik. Kok bahas Yesus? Terus kita mau bahas apa, Jenny? Ini komalnya debat lintas agama. Kalau Bu Jenny imannya Kristen ya, kita bahas sesuai keimanan Ibu. Gitu. Silakan Bu, naik Bu. Aku rasa ini sepertinya semua. Beberapa hari kemudian, klien keluarga rumah. Dua arah dong Bu, namanya diskusi. Ya kalau Ibu mau tanya tentang Islam silakan. Tapi kan kita juga boleh langsung boleh bertanya tentang keimanan Ibu, namanya diskusi Bu. Kalau mau satu arah aja bukan di sini tempatnya Bu, itu namanya khotbah. Kalau khotbah di gereja, kalau kita apa namanya dek takziah. Itu di namanya itu di pengajian komalnya Ibu. Naik aja dulu Bu Jenny. Ini kebetulan ada biarawati di sini ya, Bunda Vera. Ya, Bunda baru pulang kemarin dari Yerusalem. Naik aja, naik aja. Bunda kemarin naik jet dari Yerusalem. Pada kemana ini charter? Pak Jeffrey kalau mau menghujat jangan di sini Pak, keluar aja ya. Jeffrey ya. Kita di sini cuma mau by data aja. Dialognya yang baik-baik. Kalau mau menghujat jangan di sini, Pak Jeffrey ya. Pergi ke Komal Kristen sana. Belajar lagi banyak-banyak. Mana Bu? Ini catatan pada kemana ya Bun? Tahu Bunda share ke Masaha juga. Kemana Masaha? Lumayan lah buat ngilangin ngantuk. Enggak, padahal ini lagi pelem banget ya nih, hostnya lagi sholat. Benny tidur itu. Meong, bangun dong Meong. Toko Mentari kemana ya dek? Udah lama gak kelihatan ya? Siapa? Toko Mentari. Ada mulu dia. Ada? Ada. Ini Bunda share dulu deh. Kalau sama dia pembahasannya gak lari dari kata Tuan dan Tuhan. Nggak ada, Bang Juma nggak ada di sini. Tuan dan Tuhan aja. Cuma dua aja pembahasannya. Kata Tuan dan kata Tuhan. Tuhan. Itu haknya kemana ya? Haknya kemana ya, Bun? Makanya etimologi dari kata Tuan dan Tuhan. Nah itu tuh isinya. Oh iya kak, YouTube-nya live di sini kak.
Oh ya, maaf deh kalau gitu Bunda ngoceh aja dari tadi. Iya. Malu lah Bunda. Ya naik Kristen yang mau dialog. Jambak deh. Mana Bun? Nggak ada ini. Di sini belum zuhur Bunda. Ini yang di bawah siapa ini? Pak Chief, monitor. Iya, siap. Iya. Narasi aja Bang. Pak Chief Muslim ya, Islam ya. Ya tapi Alhamdulillah. ada suara anak-anak nih. Di mute aja dulu karena ada live YouTube ya. Makasih Pak Chief. Kamu paling banyak saat tiba. Tapi 99 Super Shopping Day. Tapi 99 Super Shopping Day. Nemu nggak Bun? Nanti bisa. Pan? Nemu nggak? Kok Nggak ada Bunda scroll kok. Iya nggak ada. Lagi nyekrol nih Bunda. Iya dari 300 yang nonton nggak ada satu pun ini. Oh tanyain itu sama umat sebelah pada nih. Kadang hati itu macam baru coklat. Wafer Mana tadi Bu Jenny tadi nggak mau naik ya? Dia lari. Nggak ada yang menghujat Pak di sini. Mana sih ini Bunda udah jambak kok nggak ada di layar deh. Jambak siang mana Bun? Saverio tadi minta permintaan ya. Udah aku terima tapi nggak ada naik. Iya, kemana nih? Udah di atas beliau. Kayaknya loading dia. Udah di atas ini. Oh nggak nampak dua nature juga nih dua nature. Bun, itu si Sinyalnya Jenny Siaan kemana Bun? Itu tadi yang komen di PT saya. lari. Oh udah pergi dia. Udah pergi ya? Iya. ini pintunya tutup ya. Pintu. Ini banyak yang dua nature. Bunda sapa dulu nih ada Lufer selamat siang. Kumbah be ya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Izin agamanya Kristen atau Islam? Alhamdulillah Islam. Oh iya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Lufer kalau ada yang mau disampaikan. Itu Yesus bukan firman. Yesus itu firman yang dimuntahkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak ini agamanya apa? Islam atau Kristen saya tanya? Islam, Bu. Nah terus kenapa Bapak mau bahas itu Yesus bukan firman? Ya itu jelasin Yesus bukan firman itu. Yesus adalah firman yang dimuntahin oleh Roh Kudus. Lanjut. Ngomong aja lagi terus Pak. Iya, aku bela Yesus. Bapak bela Yesus. Iya, Oke. aku belain dia mati terkutuk di tiang salib. Aku belain dia nggak mati, dia diangkat oleh Allah. Oh, Bapak Islam kan? Ya udah nggak usah dibahas. Kita tunggu teman Kristen aja nanti yang naik ya. Bu Jenny naik aja Bu Jenny.
Bapak Oten bener, Oten bener. Islam atau Oten? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, Islam teman-teman di Qul bawah. huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Masya Allah. Teman-teman di bawah, Bapak Lufer ini Islam. Ya udah sampai dulu ya Pak, kita lagi cari teman-teman Kristen, saudara Kristen yang mau naik ya Pak. Di mute dulu ya Ya, naik Pak. aja yang naik. Mana Dek? Kok nggak nampak Dek? Siapa Bun? Tadi si siapa mau naik? Hengki Hanzo, kok nggak ada ya? Ada di aku Bun. Selamat siang Pak Hengki dan Zo. Pak Hengki. Lah, malah nyemplung. Pak Hengki sama siang ada kok, tapi lagi jeda dia nih. Iya, malah nyemplung. Ini wifi bunda jelek banget ya, delaynya delay banget ini. Dua nature, itu dua nature. Dua nature ya. Si Benny ini kayaknya lagi dua nature ini. Ben, Dua nature. Pak Hengki Ya, kabur. Naik lagi Pak, kasih permintaan Pak Hengki. Naik lagi. ayo Bu Jenny, naik aja Bu Jenny. Nggak ada di sini, makanya ayo Ibu, naik aja yuk. Koin. Ini. Ayo itu Jenny naik biar kita diskusi. Nggak usah malu-malu, naik aja. Ayo itu, ayo. Ini Bunda Vera dua nature nih. Iya. Bunda baru dua nature, belum nambah, nanti kalau ada tambahan lagi jadi 3 nature. Mau nyaingin. Tapi 3 nature dalam satu gitu loh. 3 dalam 1. Alah, Pak Leo ini cuma typing aja kalau disuruh naik nggak mau. Siapa ini darah campuran? Atau pula ini Buka ya. Naiklah saudara-saudariku dari Kristen, kalau mau diskusi dialog, silakan. Jangan menghujat ya. Alah Dismas, sama Dismas mau lah Bunda diskusi, tapi nggak mau merocos, nggak pakai rem, kayak blong aja itu remnya tuh. Wow, dapat Naik Dismas. Pak Leo kita nggak bisa bahas sendiri, Pak Leo itu monolognya nggak boleh ya Pak Leo. Silakan Dismas naik.
Selamat siang, sore, Datuk. Selamat siang. Tengok siapa yang mengerocos nanti. Buktikan. Aduh, tuh. Kan, Bunda cuma satu kata loh baru bilang selamat siang, sore, Datuk. Pak Dismasnya langsung udah marah. Udah panas. Ya udah, Buktikan siapa silakan. yang ngerocos nanti. Iya, ayo kita buktikan. Siapa yang tidak tertib nanti. Kita Ya, buktikan. silakan. Itu judul perikopnya masih yang itu. Mau dibahas itu aja, Yesus bukan firman atau gimana? Silakan. Alkitab katakan Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Selesai. Apalagi mau bantah? Silakan. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu 14-nya, betul? Iya. Iya. Terus kalau di Yohanes 17 8-nya itu gimana? Atau di Yohanes 12:49-nya bagaimana itu? Coba Bunda baca ya. Oke, diam. Sudah tanya? Perlu baca datanya? Oke. Perlu baca data enggak? Oke, tidak apa. Sudah habis pertanyaan? Oke, tapi nggak perlu dibaca ya. Tidak apa. Sudah habis pertanyaan, boleh saya jawab? Boleh? Ya, silakan. Oke. Dalam Yohanes 1 ayat 1, 14, firman itu adalah logos. Logos berarti logika, kecerdasan, akal budi Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 8, kata firman itu adalah rema, yaitu perkataan yang keluar dari logos, maka menjadi rema. Bila ditulis oleh murid-murid, firman itu menjadi grafa. Jadi bezakan grafa, rema, dan logos. Yesus adalah logos, bukan rema, bukan grafa. Bezakan itu. Logos itu logika, akal budi, kecerdasan Allah Bapa. Silakan. Oke, berarti Bapak mengatakan bahwa firman itu adalah logos gitu. Yang di Yohanes 1 ayat 1-nya. Ya, logos. Oke. Di Yohanes 12:49 sampai 50 ini Bunda baca ya. Karena kebenaran-kebenaran itu bukan buah pikiranku sendiri, tetapi aku mengatakan kepada kalian apa yang disuruhkan oleh Bapa supaya dikatakan kepada kalian. Aku tahu bahwa pengajarannya membimbing kepada hidup kekal. Nah, ini perkataan Yesus gimana ini datanya di Yohanes 12:49 sampai 50. Silakan. Apa masalahnya di ayat itu? Apa yang kamu paham? Ya kan di sini jelas Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu bukan buah pikiranku sendiri. Betul? Tetapi aku mengatakan kepada kalian apa yang disuruhkan oleh Bapa supaya dikatakan. Bersama enggak ini kata-kata firman di sini itu adalah pikiran, bukan maksudnya perkataan juga dari Bapa yang harus disampaikan oleh Yesus. Betul. Makanya Yesus sebagai sang firman, dia satu hakikat dengan Bapa bersama Roh Kudus. Artinya Bapa, firman, dan Roh Kudus itu satu hakikat, tidak mempunyai kehendak masing-masing atau keperluan masing-masing. Satu hakikat artinya satu karya, satu sifat. Jadi tiap perkataan dari Yesus sebagai sang firman adalah juga perkataan Bapa. Itu sebab Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat. Bukan masing-masing. Roh Kudusnya kemana?
Roh Kudus dan Bapa serta Firman satu hakikat, bukan ada kemana-mana. Seluruh Datanya mana? Alkitab. Oke. Kejadian 1 ayat 1 hingga 3, Mazmur 33 ayat 6. Roh Kudusnya kemana? Di mana Ketawa. tertulis di situ Roh Kudus? Roh Kudus bukan Jibril. Kalau kamu Roh Siapa yang Kudus bilang itu Jibril. Kalau saya Nanti masuk dulu, langsung tantrum atau ini Kan gantian ngomongnya Pak Dismas. langsung Bunda izin Siapa dulu yang ya tidak sebentar tertib Pak di Dismas sini? host. Bunda izin zuhur dulu host ya Si semuanya. Mujad Dalbo ni siapa yang tidak? Okey, gilir-gilir. Tertib. Okey. Okey, Roh apa Kudus pertanyaan? Okey. Pertanyaannya, ketika kamu mengatakan Diamlah. aku dan Bapa adalah satu, Roh Kudus kemana? Roh Kudus itu kekal dalam Bapa. Di mana? Yohanes, diamlah dulu. Mau bilang mau tertib. Iya. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan menjadikan langit, oleh nafas dari mulutnya segala tertera. Makanya Allah yang Esa adalah Allah Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus keluar dari Bapa. Yohanes 14 ayat 22, aku keluar dan datang dari Bapa. Artinya firman dan Roh Kudus itu kekal dalam diri Bapa. Silakan. Itu dalil. Okey, nanti Yohanes dulu. 17 Okey, ayat nanti 14. dulu. Gilir-gilir, dua hal Ya, lah, gilir. dua hal lah. Saya mau bantah itu. Sekarang buktikan Roh Kudus adalah Jibril, buktikan. Kok saya minta di Okey. Iyalah dua hal lah. Jangan takut ditanya. Saya sudah bukti. Diam dulu. Ibu, Saya mau membantah siapa yang tidak tuh. tentram di sini, Bu? Siapa yang recus? Nah, Sekarang Anda membawa tadi dalil bukti nih. ada. Sedangkan dalil yang Anda bawa itu kerang-kerangan. Di sini Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu yang kamu tadi bengkokkan. Tidak ada Roh Yohanes Kudus di sini. 15 ayat Bahkan Bapa, 26. tunggu dulu. Bahkan Bapa Salah dan ayat. Yesus itu, dengarkan ya. Bahkan Bapa dan Yesus di sini dikatakan mempunyai hidup masing-masing. Tidak satu hakikat. Atau. Nah, ketika Yesus dibaptis, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah pintu langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, pada mulanya aku berkenan. Nah, ini ayat membuktikan bahwa Sudah. Yesus, Roh Kudus, Bapa bukan satu hakikat. Kejadian yang Sudah. sama dengan bentuk berbeda-beda, tempat berbeda. Aduh, sudah kau. Tergilirlah. Ya digilir. Kayak bebal. Diam. Apa lagi? Sudah.
Coba, Kamu tadi tanya Roh nipu ya? Kudus. Yohanes Aduh, 5:26. aduh. Baca ulang coba. Yohanes 20. Gilir-gilir. Dia nipu tadi. Dia nipu. Gilir-gilir. Iya gilir. Baca Diam. kembali dalil yang kamu bawa tadi. Jangan tipu-tipu lah. Yohanes 5:26. Ini kan kualitas kau, Dalbo. Ini Ya kan tapi jangan kualitas nipu-nipu kau. lah. Sesuai Gilir-gilir. yang tertulis. Yohanes 15 ayat 26 jelas-jelas mengatakan roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa, keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu hakikat yang kekal dalam Bapa. Sekarang saya tanya, di mana Roh Kudus adalah Jibril? Kau jawab. Jawab. Nanti saya tanya kamu Iya, kesurupan lagi. jawab. Jangan takut. Jawab. Rohul Kudus itu bahasa Al-Quran, Pak. Ya, kalau di dalam Bible Anda itu adalah hantu suci. Hantu suci kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Inikah kualitas kau, Dalbo? Giliran, Pak, giliran. Saya Dalbo, tunjukkanlah kualitas kau. Roh Kudus Diskusi itu memang tertib. bahasa dari Al-Quran, Pak. Ya, bisa Bukan dikatakan kita bincang, Jibril. Bang. Nah, kalau di Bible itu siapa sih? Apa Mana benar tuh ayat Roh bahasa Kudus? Yunaninya Roh Kudus? Melainkan Tunjukkan data. adalah hantu suci. Tunjukkan data Roh Kudus adalah Itu terkenalnya, Jibril. Pak. Gimana Bapak? Data. Jangan dulu ke situ. Mari kita ulas kembali. Ya, apa yang Tidak kamu tadi yakin dengan tipu-tipukan. kitab kau. Ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi Kau kamu. tidak mau gilir-gilir sebagai kan? Kau tidak mau miliknya. gilir-gilir kan? Tetapi karena Oke, kamu bukan bye-bye. dari dunia, Kau tidak mau gilir-gilir. melainkan aku telah memilih kamu. Bye-bye. Nah, dari dunia. Sebab itulah dunia membenci Ini bukti kamu. tidak tertib. Ingatlah apa yang telah kukatakan Kau tidak mau kepadamu. gilir-gilir, Seorang hamba kan? tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Pertanyaannya, siapakah hamba ini? Lari. Kalau saya seandainya kau punya dasar data, tak bongkar itu. Siapa Roh Kudus itu di Bible itu? Ternyata hantu. Iya itu hantu suci. Jadi nggak perlu jauh-jauh, Mas. Atau kenapa kalau atau ini? Kalau dengar suara saya kok langsung kesurupan ya? Kenapa toh? Malaikat mautnya. Dia pikir saya baru selesai sholat, ya? Sedengarkan atau kita lagi menipu. Nah, jadi ayat yang dia bawa ketampol sendiri. Mulai dari Yohanes 15, 18 sampai 26. Dia menipu di situ. Tapi nggak kapok beliau naik-naik gitu ya. Cari lagi, naikkan lagi yang lain. Iya, ini lagi dicari. Ya, sambil saya adu-adu kopi. Nah sulit juga sih, OT-nya takut dengan saya. Sedangkan saya yang buka komal. Sulit juga. Makanya saya mau ngumpet dulu ya, Dimas. Pas tahu pas lagi sholat baru muncul dia. Dismasnya lari mencret.
gini. Ten, naik Ten. Nah. Odet, naik Odet. Ayo Odet, naik Odet. Ya, selamat siang. Apa ini? Darah campuran. Saya Islam, Kak. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Ya, ada yang Ya, mau saya- disampaikan? Nggak ada, kan tadi saya bilang saya mau naik tapi kenalah. Iya. Makanya yang naikin Jadi, saya. Halo. Odet naik loh, Odet. Odet lagi cooldown ultinya 25 detik, jadi nggak ada yang naik. Tunggu, ini siapa ya? Dari suara kayak kenal. Nggak kenal kita. Makanya saya mau kenalan. Dan nanti roomnya jadi aneh. Di ini. Ten, naik Ten. Ini dijambakin gak pada mau naik. Jambak sukmanya, Mbak. Aku ditolak terus. Naiklah Ten. Ini nggak pada mau naik ya? Itu Odet udah naik. Oh, udah tuh udah naik. Selamat siang. Siang, Bapak Ibu. Sudah pada makan belum? Udah makan siang? Sudah, sudah. Kecilkan suaranya, Nak. Bentar ya. Mau makan. Mau makan Adek. Aku yang buat. Mute aja dulu ya Pak Odet ya. Ya. Leo naik kau Leo. Typing kau bisanya. Itu
Itu Bang Odet emang sengaja di mute, Mbak. Iya lagi nih, lagi kasih makan beliau. Ya Iya, gimana iya. Pak Odet? Sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Ada nih yang mau naik. Siapa ini? Laban pula. Selamat siang Pak Laban. Mbak? Oh iya Bang Syed. Waalaikumsalam. Ini Laban kenapa? Pak Laban sinyalnya Pak Laban dibenarkan dulu. Dia sudah sengaja dia itu. Nggak usah naikkan. Nami Oke. Odet ini Iya, iya, Kristen. Pak. Kristen, Pak. Silakan Pak. Tapi nanti saya cuma waktu 17 menit, 12.30 saya berangkat ngantarkan anak les ya Pak ya. Izin ya sebelumnya ya. Enggak masalah Pak. Di Nggak sini masalah ya, tidak terima ada kasih. paksaan. La ikrah fidin. Tidak ada paksaan Pak. Iya gitu. Mengenai tema Yesus bukan firman, ya kan? Kalau ada klaim seperti itu, saya bertanya balik. Jadi Yesus itu sebagai apa? Silakan Bapak Ibu. Sebagai manusia anaknya Maria. Oh, jadi kodrat dia itu hanya sebagai manusia. Ya, anaknya Maria dan dia menerima firman dan menyampaikan firman. Oh gitu. Jadi kalau dia menerima firman dan menyampaikan firman, status dia di situ sebagai apa? Sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ya, kalau sebagai utusan berarti dia disebut nabi. Utusan Nabi. Ya, Boleh. begitu ya Pak ya. Jadi dia disebut nabi. Pertanyaan saya mengganjal, bagaimana seorang nabi menerima wahyu atau firman dari Allah? Kayak Yohanes 17:8. Yesus sendirian menyatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu pernyataan Yesus. Lalu Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Berarti kalau dalam setiap perkataan itu seharusnya ada tertulis ya, karena di perjanjian lama setiap nabi menyampaikan firman Allah, dia mengatakan beginilah firman Allah seterusnya, dan seperti itu ya kan. Di kontekstualnya dalam perjanjian baru, saya tidak pernah menemukan bagaimana Allah berbicara kepada Yesus secara langsung bahwa Matius 4 nomor 4. coba Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Iya. Nah, Ya. manusia Ada hidup bukan Hmm. dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, yang mengatakan itu siapa, Pak? Yesus. Yesus sendiri. Berarti yang berkata-kata adalah dia. Ya, Nah, kalau dia yang berkata-kata, di mana di sini bahwa Allah berfirman kepada Yesus? itu Seharusnya Yohanes 17:8, Pak. Lalu Yohanes Ya. 14:24, barang Iya, siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengarkan itu bukan daripadaku, melainkan Bukan. dari Bapa yang telah mengutus aku. bukan itu maksud saya, Pak. Kalau yang Bapak bilang itu kan itu perkataan Yesus. Ya, itu perkataan Yesus. Yang saya tanyakan, di mana dalam perjanjian baru Allah berbicara kepada Yesus mengenai firman-Nya? Kalau Nah yang ini Bapak sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri,
Firman ini Bukan. apa sih Pak menurut Bapak? Coba definisikan Wahyu. firman itu apa? Wahyu. Nah, coba Bapak definisikan dulu firman itu apa? Firman itu adalah perkataan Tuhan. Ya. Firman itu Jadi adalah Yesus perkataan menyampaikan Tuhan. di sini sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, apa ini Pak yang dimaksud? Kalau itu kan kita kembali kepada yang seperti sebelumnya dibilang hakikat. Justru Anda yang harus bertanggung jawab. Ketika Anda mendudukkan Yesus itu adalah firman. Tadi saya bertanya, ya kan, di mana Allah berbicara kepada Yesus? Karena itu perkataan Yesus, bukan Allah yang berbicara. Itu Kan dia perkataan sudah Yesus. sampaikan Pak. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Di mana di sini perkataan Allah? Maksud saya di mana Nah di sini ini yang ayat Allah? disampaikan oleh Yesus, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapak ini memang wajar kalau Bapak tersesat. Hal-hal begini aja remeh-temeh Bapak kurang paham. Nah, ketika Yesus mengatakan hal demikian, ya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Artinya dia menyampaikan firman, bahwa perkataannya Yesus itu adalah firman yang diterima oleh Tuhannya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Pak. Bapak ini maunya Tuhan langsung yang berkata-kata. Oh, kagak ada. Ya bisa jadi ujung-ujungnya minta saksi. Nanti saya tampol pakai Bible. Ini coten ini rada-rada aneh Pak hari ini. Bikin habis rokok saja. Sorry. Silakan Pak. Aduh, jangan gitu. Begini Pak, dalam konsep perjanjian lama ya, dalam Kejadian 1 ayat 1, lalu Allah berfirman, itu jelas ya, itu Pak. Terus dalam mana lagi ya, dalam kitab kenabian, bahwa setiap nabi itu Allah langsung berkomunikasi, ini seperti dalam Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Ya, itu sangat jelas gitu. Jadi yang saya pertanyakan, saya tidak menemukan ayat lalu Allah berfirman kepada Yesus. Yohanes 17:8 apa yang diterima Yesus Pak? Bukan Yesus itu yang lagi saya ngibul. maksud. Bukan itu yang saya maksud. Jadi begini. Tunggu dulu. Di mana? Saya menyatakan Pertanyaan Yohanes saya. 17:8 apa maknanya itu Pak? Yohanes 17:8. 17 ayat 8. Sebab segala ini kan perkataan Yesus, Pak. Iya, Jadi kita coba. enggak Apa maknanya? connect ini. Gini, maksud Apa maknanya? saya seperti ini. Karena ini kan bukan langsung Yesus Pak. Ini yang mencatat ini sesudah Yesus Kalau tidak ada di begitu. muka bumi, ada catatan ini Pak. Enggak, kalau begitu di mana Yesus menerima firman? Itu Yohanes 17:8 apa yang diterima itu? Saya tanya ngibul di dia. mana Pak? Begini, Nabi Coba dibaca menerima dulu lah, firman. dibaca dulu. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Dari mana Yesus menerima itu, firman itu? Saya tanya balik ke Bapak. Saya tanya dari mana? Saya tanya balik ke Bapak. Ini kan perkataan Allah, udah perkataan Bapak.
Di mana Yesus menerima firman ini? Saya tanya balik ke Itu Bapak, Yohanes di mana dia? 17:8. Bukan, lokasinya. Udah, setiap nabi Itu itu urusan kamu, Pak. menerima. Saya nggak tahu kalau Ya sudah, lokasinya. kalau Anda tidak tahu lokasinya, jangan berdalil seperti itu. Nah, gitu. ini apa Udah, yang diterima? kalau begini, Saya tanya Pak, Bapak, begini. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ya, Siapa engkau ini? itu sudah selesai. Ayat ini sudah Tunggu dulu, membuktikan. engkau ini siapa? Sebab Bapak. segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa ini? Bapak. Nah, berarti Bapak menyampaikan firman kepada Yesus. Lalu Betul. Yesus menyampaikan juga kepada mereka. Saya nggak sanggah, oke. Saya nggak sanggah. Cuma pertanyaan saya, ya kan, di mana Yesus menerima firman? Silakan. Di bumi dia terima firman. Tidak ada saya temukan perkataan Nah, Allah ini kepada Yohanes Yesus. 17:8. Ini lah buktikan. Begini Pak, perjanjian Bingung lama, dia. bukan Gimana, bingung. Bapak, ini? Perjanjian lama sudah semua tertulis di situ bahwa Ini Yohanes beginilah 17:8. firman Allah. Saya bacakan Baru tanda Yohanes titik 17:8. Dengarkan dulu Pak. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau ini siapa? Saya mau Bapak bilang apapun engkau itu ini siapa? terserah. Saya bilang Bapak. Saya tanya dulu, engkau ini siapa? Saya bilang itu Bapak. Sudah. Bapak. Saya sudah. Lalu pertanyaan saya yang balikkan ke menerima Anda. firman ini siapa, Di mana Yesus gimana orang menerima ini? firman? Ini ayatnya Di Pak. mana ada tertulis Yesus bercakap-cakap dengan Allah. Udah. Nah, Di mana ada ini tertulis? ayatnya Pak. Lah, Sebab itu yang Anda segala tunjukkan firman perkataan yang Yesus. engkau Yang saya sampaikan maksud. kepadaku. Dengarkan. Yang saya maksud, Sebab ngerti nggak, segala Pak? firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau ini siapa? saya jawab aja pertanyaan saya. Di mana Yesus Itu urusan menerima? Anda, bukan urusan saya. Makanya jangan Kalau ngeklaim kamu seperti itu bertanya kalau di Anda mana tidak Nabi tahu. Muhammad menerima firman, saya jawab. Ini justru saya yang bertanya kepada Anda. Yesus menerima firman. Sebab segala Ya. firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ya, Justru saya terus? bertanya di mana Ya. Yesus menerima firman dan umur berapa Yesus menerima firman, tempatnya di nanti mana? kalau saya jawab, Anda pasti pelintir. Iya, silakan Gitu, jawab Anda pakai pasti data. pelintir. Iya, silakan Bapak jawab pakai data. Kalau saya kasih nanti aku dan Bapak adalah satu, Bapak dan aku Silakan adalah pakai satu, data. bagaimana? Ya sudah silakan itu. pakai data. Aku dan Bapak adalah satu. Aku Sudah, dan Bapak Bapak- adalah satu dalam Sudah. satu dalam apa? Satu dalam hakikat. Di mana satu dalam hakikatnya? Sedangkan Yohanes 5:26 sebab sama seperti Nah, kan? Bapa mempunyai hidup Nah, kan? dalam Anda dirinya pelintir. sendiri, demikian Anda juga pelintir. diberikannya Nah, seperti itu. anak Kalau mempunyai hidup dalam dirinya sendiri juga. Ya, Nah, Masalahnya di saya mana? tanya, Bapak ini Yesus dalam satu apa? hakikat. Dalam satu hakikat. Jadi Yesus ini adalah Bapak. Betul. Yang mati di tiang kayu salib Bapak atau Yesus? Kemanusiaannya. Katanya Yesus adalah Bapak. Coba begini. Saya bawa Anda ke Wahyu 1 ayat 1. Bacalah. Tunggu dulu. Anda yang menyatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yang Betul. mati di tiang kayu salib siapa? Bapak atau Yesus? Atau Yesus. dua-duanya yang mati? Yesus Kemana Bapak? di surga. Katanya Yesus adalah Bapak. Benar. Iya, kalau Yesus adalah Bapak, yang mati di tiang kayu salib siapa? Yesus Bapak. di surga. Jadi Yesus bukan Bapak. Bapak. Lucu Anda ini. Saya Kenapa tanya lagi. lucu? Yesus itu Bapak atau bukan? Yesus itu Bapak. Bapak itu Yesus. Bapak Ya. itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Iya. Bapak. Yang mati Iya. di tiang kayu salib siapa? Yesus. Bapak. Sudah, nanti pertanyaan Anda. Tunggu dulu. Enggak. Karena Yang selalu mati di konsep tiang seperti kayu itu. salib itu Bapak atau Yesus? Yesus. Pertanyaan Anda Bapak kemana? akan saya jawab dengan jawaban yang sama. Tunggu dulu. Enggak perlu pakai enggak data, perlu. Pak. Enggak perlu. Bapak kemana?
Di surga. Jadi Yesus ini bukan Bapa. Manusianya. Jadi Bapa itu manusia. Enggak, Anda jangan menggiring. Enggak, Anda berusaha menggiring saya buat Tidak memecah berusaha. antara kepribadian Justru Yesus Anda dan Bapa. yang gitu. mendudukan Yesus adalah Bapa tanpa data, tanpa pemahaman ilmu. Loh, Seandainya Bapak bukan, membaca begini. satu perikop ayat itu, Pak, Bapak paham. Kapan saya kalau bersempatan Yesus itu ngomong, aku ya. dan Bapak adalah satu dalam apa? Anda mendudukan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Makanya saya bawa ketika Yesus disalib, apakah Bapak disalib juga? Kemanusiaannya. Jadi Bapak itu manusia. Bapa bukan manusia, Pak. Yesus itu Injil. Injil itu dalam berbentuk Yesus manusia. itu Injil. Gitu. Jadi Yesus Ya. bukan Bapa, dia Injil. Dia bagian dari Bapa. Penggiringan bagian Anda dari Bapa. pasti akan saya jawab terus seperti itu gitu. Karena Ya jadi karena Bapak artinya kapan saya poinnya ngomongnya, Pak. Pak? Iya Bapak, tunggu dulu. geleng Kita Pak Omar. kelarkan dulu. Artinya Bapak ini Yesus ini dan Bapak bukan Yesus ya. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Jawabannya Bapak. itu, ya Pak, jawabannya itu ada di Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan, ya kan. Aku adalah Alfa dan Omega, koma. Ini sampai komanya pun saya katakan. Firman Tuhan Allah, sudah jelas, koma. Bukan firman yang dari Allah. Bukan Pak, kita berbahasa Indonesia yang baik ya. Ini perkataan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, koma. Firman Tuhan Allah, koma. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang, koma. Yang maha kuasa. Dia tidak mengatakan firman dari Tuhan Allah, tidak. Aku adalah Alfa Omega, firman Ya. Tuhan Allah. Betul? Iya, betul. Ketampol lagi kau. Yang maha kuasa, langsung poinnya. Apakah kuasanya Yesus di bumi? Sebentar ya Pak, sebentar. Udah datang Pak? Oh ya. Oke, makasih Bang Aris. Ya. Pahami Pak ya, karena Anda memaksakan ayat ini untuk Yesus Bukan. sebagai Tuhan. Karena di situ Yang tandanya maha kuasa kan pas. begitu Pak ya. Iya. Terus Apa masalahnya apa? kekuasaannya? Karena di sini dikatakan maha kuasa ya. Apa kekuasaan Yesus di bumi dan di surga? Dia bangkit dari kubur. Yohanes Dia juga bangkit dari bangkit Pak. kematian. Dia Yesus menghidupkan orang yang dibangkitkan, Pak. mati. Ya. Yesus dibangkitkan. Saya enggak, karena gini ya, kita bukan. Saya mau fokus Di kepada Kisah Yesus. Para dan Rasul firman. 2:32, Yesus dibangkitkan oleh Tuhannya. Yes, enggak. Kita Di berfokus Kisah kepada Para tema. Rasul 2:32. Saya tidak akan mau menjawab itu kalau kita tidak fokus kepada tema. Itu aja. Karena yang Anda bawa ini Wahyu 1:8. Saya Siapa ingin yang bawa Anda ini? enggak, saya ingin Anda memaknai Kenapa tidak ayat mau ini. jawab Pak? Malu ya? Bilang Bukan dong, malu, kalau enggak mau Nah, Bapak kalau bilang. Anda kagak Tujuan. malu, Hmm. apa maha kuasanya Yesus di bumi dan di langit, di surga? Pertanyaan saya balik, bagaimana Bapak memaknai ayat ini? Ini kan firman Jangan, Tuhan enggak. Pak. Tetapi Anda Begini. paksakan Yesus. Nah, Dua arah ketika yang saya Yesus inginkan. mengatakan aku Ketika Anda adalah mengatakan Alfa Omega, ini, saya tanya balik ke firman Anda. Tuhan Allah, Gitu. koma. Ya. Yang ada dan Ya. yang sudah ada dan yang Ya. akan datang, yang maha kuasa. Ya. Kan begitu. Ya. Ini Yesus kenapa dia berani mengucapkan ini? Karena dia menerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Lalu kata Yesus Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengarkan itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi tidak ada yang salah di sini, Pak. Nah, kalau Anda memaksakan ini adalah Yesus, ya, tunjukkan maha kuasanya Yesus di bumi dan di sorga.